semuanya, ikutin keseruan kami yuk melukat di Taman Beji Samuan Petang. Nah, kali ini kami berangkat bertiga sekitaran pukul 3:30 ya. Ini jaraknya lumayan jauh ya dari Abian Semal ke Petang, mungkin sekitaran 15 menitan kali, apalagi kami isi tersesat. Untungnya kita di sini sampai dengan selamat ya teman-teman. Kita juga di sini membawa sarana pelukatan sendiri ya dari rumah, mulai dari canang, dupe, alat persembahyangan dan lain lagi. Tanpa basa-basi lagi, di sini kita bertiga langsung turun menuju lokasi. Pada saat kita turun juga kita sudah disambut oleh ribuan anak tangga ya. Justru kita lebih cepat lelah karena perkiraan nggak terlalu tinggi banget ya. Ternyata realitanya banyak banget anak tangganya. Hitung-hitung kita sambil olahraga kali ya, sambil melihat pemandangan yang indah. Oke, di sini kita udah sampai bertiga ya dengan jarak tempuh 5 menitan mungkin ya. Setelah itu, kami langsung menyiapkan canang berisi rarapan atau permen dan langsung menghidupkan dupa untuk menghaturkannya di Pelinggih maupun di Puran. Ini pemandunya menyuruh kami apa saja atau bagaimana tata caranya kami untuk melakukan pelaksanaannya. Kami langsung menuju ke tempat pertama atau pura pertama yang disuruh oleh pemandunya dan lanjut sembahyang dan mengaturkan canang di Pura Desa Lan Pusah. Terlihat jelas banget ya, view dari puranya itu emang gak main-main, emang secakap itu. Pemandunya bilang di Pura Desa Lan Pusah kita bisa mengaturkan canang sebanyak 3 kali dan sesarinya juga. Setelah mengaturkan canang, kami lanjut sembahyang dengan arahan pemandu yang tadi. Nah, sembahyang di sini kita boleh memohon keselamatan, kesehatan, kesejahteraan maupun yang lain. Seperti biasa, umat Hindu selesai sembahyang pasti nunas tirta ya. Selesai kami sembahyang, kami lanjut mengaturkan canang serta sesari di Pelinggih yang kedua. Kami kira part yang ditunggu-tunggu akan datang, tapi lainnya kita disuruh turun untuk sembahyang maupun mengaturkan canang lagi. Di sini juga kami melewati beberapa anak tangga dan serta melihat adanya sungai yang sangat indah ya. Begitupun air terjunnya sangat indah juga kan. Nah, ini adalah tempat ketiga untuk mengaturkan canang. Di sini kita boleh memohon keselamatan maupun kesejahteraan. Setelah kami membanten di sana, kami lanjut juga sembahyang di dalam gua. Ini tidak sempat kerekod pada saat waktu sembahyangnya karena emang gelap banget. Selesai kami dari sembahyang, kami lanjut turun lagi untuk mengaturkan canang dan melukat pertama ya. Di sini kita juga udah mengaturkan canang di tempat keempat ya, dan lanjut juga kami mengaturkan canang di tempat kelima dekat dengan sungai. Nah, di sini kita melukat pertama dengan cara memasukkan diri ke sungai dan nyilam 3 kali. Setelah kita nyilam, kita lanjut mesugi 3 kali. Setelah kami melukat di tempat pertama, di sini kita akan diajak melukat ke tempat kedua ya. Dengan melewati jalan bebatuan atau kerikil, risiko tinggi untuk jatuh ya. Apalagi kita tidak diperkenankan untuk membawa sandal. Nah, ini adalah pengelukatan tempat kita kedua. Sampainya kita di sini, kita akan mengaturkan canang di berbagai tempat ya. Kita juga melihat wisatawan asing yang ikut melukat bareng kita. Pemandunya juga menyuruh kita untuk mengaturkan canang sebanyak 4 di berbagai tempat sebagai awal sebelum melukat ya. Di tempat pengelukatan yang kedua, kita melukat sebanyak 4 kali yang diawali dengan persembahyangan yang bertujuan untuk meminta sesuatu atau meminta keselamatan, kesejahteraan maupun yang lain. Selanjutnya kita disuruh mencuci tangan atau pembersihan tangan dan baru nunas pengelukatan. Diulangi sampai 4 kali proses pengelukatan kita ya. Hal ini dipercayakan sebagai penyucian jiwa dan raga dari segala bentuk leteh atau kekotoran. Dapat menyembuhkan luka batin dan trauma dengan menggunakan air suci. Secara tidak langsung, ritual ini diharapkan dapat memberikan kesehatan keselamatan bagi individu yang menjalaninya.
Setelah kami dapat melukat dan teriak tersebut, rasanya lega dan plong banget ya. Gak terasa banget ini udah pengelukatan terakhir atau tempat utama dari pengelukatannya. Di tempat pengelukatan terakhir ada 7 pancoran atau 7 tempat pengelukatan. Biasanya dilakukan di sumber air suci seperti mata air, sungai atau danau yang di pura memiliki sumber air. Nah, melukat juga berasal dari kata sulukat yang berarti penyucian yang baik. Setelah kami melukat, kami juga bisa berfoto-foto atau membuat video karena ini emang diperbolehkan ya teman. Kami juga dapat berganti pakaian dan lunas tirta dari pemandunya. Dari hal itu kita juga dapat meja untuk menaruh di jidat, di leher, dan makan. Setelah tirta juga kami dapat gelang tridatu sebagai 3 warna benang, yaitu merah, putih, hitam, melambangkan 3 aspek utama Tuhan dalam Hindusme, yaitu Brahma, pencipta, Wisnu, pemelihara, dan Siwa, pelebur, sebagai simbol penyucian diri, perlindungan spiritual, dan pengingatan akan konsep-konsep keagamaan pada agama Hindu. Gelang ini menjadi penanda bahwa pemakaiannya telah menjalani upacara pengelukatan. Pemakaiannya juga dapat diartikan sebagai bentuk ketaatan, penghormatan, dan pengabdian kepada ajaran agama Hindu. Setelah itu juga kami medana punya sukarela per individu ya. Kami juga sudah sampai di atas, gak sempat nge-record pada saat naik karena emang secapek itu. Lanjut, kami langsung pulang tanpa basa-basi karena halnya itu sudah selikawan ya guys, atau disebut hampir malam. Kami juga takut ada apa-apa di jalan, makanya ya fine, kita pulang langsung. Oke guys, terima kasih telah mengikuti cerita kami. Thank you for watching. Bye bye.